Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bahrul Munib SHI MPDI. Perkenalkan, nama saya Najwa Faridatus Syarifah dengan NIM 25210101021, Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari kelas A5. Saya di sini akan mempresentasikan apa isi dari makalah yang sudah saya buat, yakni yang berjudul Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Dan sebelum itu saya akan menjelaskan tentang daftar isi dari makalah yang telah saya buat. Bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Dan yang bab 2 pembahasan, yakni yang pertama Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, dan yang kedua nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, dan yang ketiga implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan bab 3 yakni penutup berisi kesimpulan. Bab 1 pendahuluan, yakni pada poin pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari Pancasila itu sendiri ialah Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca itu berarti 5 dan sila itu prinsip, asas, atau pegangan hidup. Dan Pancasila itu sendiri dibuat oleh negara untuk pedoman hidup untuk rakyatnya, untuk dibuat pegangan hidup, untuk dibuat prinsip, dan Pancasila itu mengandung nilai-nilai luhur yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia sendiri sejak dahulu kala. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai budaya, adat istiadat, dan religius yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sendiri tidak terkecuali untuk generasi muda yang sekarang maupun yang akan datang. Dan artinya pengalaman nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda harus lebih mendalam sesuai dengan harapan bangsa kepada para generasi muda itu sendiri. Dan Pancasila sendiri itu tidak terlahir dengan seketika pada tahun 1945, tetapi membutuhkan proses penemuan yang lama dengan dilandasi oleh perjuangan bangsa dan berasal dari gagasan dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dalam usaha merumuskan dasar negara, yakni Pancasila, muncul usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI. Dan poin yang kedua, yakni rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, dan yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, dan yang ketiga, bagaimana implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin yang ketiga yakni tujuan. Yang pertama, untuk menjelaskan konsep Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, dan yang kedua, untuk menguraikan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, dan yang ketiga, untuk menganalisis implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan masuk ke bab yang kedua, yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu menjelaskan tentang Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Disebut sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia karena bisa menjadi jembatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Sebagai falsafah hidup, Pancasila memberikan arah dan tujuan bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.
Pancasila juga disebut sebagai falsafah hidup karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi dasar dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan dengan menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup, masyarakat Indonesia diharapkan dapat membangun kehidupan yang damai, adil, dan seimbang, baik dalam hubungan antar individu maupun antara individu dan negara. Dengan memahami Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, kita juga bisa memahami makna-makna yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa memahami semua makna yang terkandung dalam sila yang 5 tersebut, bisa tahu maknanya, bisa tahu apa isi dari sila tersebut. Dari pembahasan di atas, Pancasila memiliki banyak arti untuk bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam artian setiap perbuatan kita sehari-hari harus sesuai dengan sila Pancasila. Kita sebagai bangsa Indonesia harus melestarikan dan mengamalkan nilai Pancasila dalam semua kegiatan kita sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, yakni sudah satu, tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, memahami Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia agar dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila, serta menjadi bagian dari pembangunan dan kemajuan bangsa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dan di era digital saat ini, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin penting, mengingat perubahan sosial yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, dinamika era digital juga menghadirkan tantangan baru, yakni yang dapat menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Seperti era digital yang menawarkan berbagai kemudahan dan peluang untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila, seperti melalui penyebaran informasi yang lebih cepat dan merata. Namun di sisi lain, era ini juga membawa ancaman serius seperti meningkatnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme di media sosial. Berbagai upaya telah banyak dilakukan untuk menjaga relevansi nilai-nilai Pancasila di era digital. Misalnya, pemerintah telah meluncurkan program literasi digital yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, gerakan-gerakan sosial berbasis digital juga mulai bermunculan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital. Namun, meskipun langkah ini positif, pelaksanaannya seringkali kurang optimal, yakni kurang berjalan karena masih terkendala oleh rendahnya pemahaman sebagian masyarakat tentang esensi Pancasila dan minimnya regulasi yang tegas untuk mengatur perilaku di dunia maya. Maka sebab itu, penelitian mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam era digital ini sangat penting karena untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup
dan tujuan atau pegangan hidup bagi masyarakat Indonesia. Dan masuk poin yang kedua, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila. Pancasila yang pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia sendiri ada berbagai macam agama, dan setiap makhluk Tuhan harus percaya adanya Tuhan melalui agama yang mereka anut, agama yang mereka peluk. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang agama Islam. Seperti kita harus sholat 5 waktu, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi larangan yang Allah telah larangi. Islam mengajarkan bahwa sholat adalah tiang agama dan dapat menghindarkan dari perbuatan keji maupun mungkar. Jadi sila yang pertama ini sangat penting ditanamkan dalam hati serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua ini mengandung nilai satu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang disadarkan pada norma-norma dan kebudayaan, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya. Salah satu contoh pengamalan sila kedua Pancasila ialah menghormati kedua orang tua ataupun menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Perilaku tersebut harus diamalkan oleh semua masyarakat Indonesia karena sikap menghormati adalah bentuk tindakan yang sangat baik sehingga melahirkan kecintaan terhadap sesama bangsa Indonesia. Dan yang ketiga ialah persatuan Indonesia. Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara merupakan penjelmaan sifat kodrat monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, perbedaan tersebut merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Konsekuensinya, negara adalah beraneka ragam tetapi satu, mengingatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu seloka yakni Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukannya untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling menguntungkan, yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai filosofi yang terkandung di dalamnya menerangkan bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang bersatu, yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara. Dan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila kedua, yaitu adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab. Dan demikian nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Seterusnya, nilai tersebut dikonkretisasikan dalam kehidupan bersama, yaitu kehidupan kenegaraan, baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik maupun aspek hukum dan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Dan keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negaranya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan masuk pada poin ketiga, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
yang bermasyarakat, yakni masyarakat Indonesia diharapkan dapat menjadikan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Yang paling mencolok sekarang adalah globalisasi. Di era globalisasi saat ini, menjadikan budaya dapat bertukar dengan cepat dan bebas melalui internet. Akibatnya, hal ini bisa berdampak positif maupun negatif. Penerapan sikap yang tepat dalam menghadapi ancaman globalisasi terhadap penerapan Pancasila adalah dengan memfilter dampak dari globalisasi. Dan kita dapat menyaring dampak globalisasi dengan menyingkirkan dampak negatif dan mengambil dampak positif yang sesuai dengan nilai Pancasila, seperti menghargai perbedaan demi terciptanya integrasi bangsa. Hal ini dapat kita terapkan apabila kita menggunakan Pancasila sebagai filter dari pengaruh globalisasi. Dan yang implementasi dalam berbangsa dan bernegara itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu implementasi Pancasila dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, dan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Ada 4 tersebut, bisa dibaca di makalah yang telah saya buat. Dan kesimpulan dari makalah yang saya buat adalah Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan implementasi itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan keharmonisan bangsa. Dan yang terakhir, implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Baik, cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.